Hai teman-teman, selamat datang. Yeay, sama Cikitin, Kapule, Decil, Diana. Kita nungguin dulu kakak pembicaranya dulu kali ya buat masuk. Kapule, jelas nggak suaraku? Hai Dewi. Rasa suaraku Oh jelas iya. nggak? Jelas kok di aku. Oke. Sumpah, kocak banget. Maaf aku baru pertama kali jadi masih norak nih. Oh, sama-sama, tenang aja. Ini kita tungguin kakak satu lagi ya. Iya, 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 boleh. Se Tunggu, tunggu. Hai. Oh, udah datang. Hai hmm? Dian. Sapa-sapa. Hai Dewi, apa kabar? Baik, Sasa gimana? Ini ada-ada. Lumayan lah aku mah. Gimana sih aku? Bentar. Aku belum buka nih, Kak. Ntar ya. Udah masuk dua-duanya. Iya, oke. Hai. Halo, Halo, Kakak. Halo, Sorry, Kak. sorry, Jas. Halo, apa kabar? Baik, Baik. Alhamdulillah. Juga. Alhamdulillah. Suara aku Aku jelas belum. ya? Jelas, Jelas, jelas. jelas. Oke, sip. Oke. Aku nyapa-nyapa dulu kali ya. Halo semua teman-teman. Boleh. Makasih udah pada gabung di sesi Belum Move On episode 3. Yeay. Aku Yeay. sambil megangin HP nggak bisa tepuk tangan. Aman gak nih, Kak, taruh HP-nya? Aman, 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 aman. Aman. Tapi kalau Oke. tiba-tiba nanti ada guncangan, mohon dimengerti aja ya. Siap, siap. Siap, Oke, Kak. sebelumnya halo untuk Kak Sasa dan Kak Seviana. Selamat datang Halo. di Blue Move On sesi 3. Yeay. Makasih ya buat teman-teman yang udah pada gabung di sesi di Blue Move On ini. Aku di sini kenalan dulu ya. Jadi nama aku Debbie. Debbie di sini dulu pernah GUIM juga di GUIM 7 sebagai pengajar kelas 1 dan sekarang di sini Debbie mewakili Sadewa akan bertugas menjadi moderator nih untuk nemenin Kak Mantap. Sasa dan Kak Seviana untuk semacam flashback ya, kayak kita akan cerita-cerita gimana pada saat Kak Seviana dan Wah, Kak Sasa jatuh. ini dulu pernah di GUIM gitu. Betul, Oke. betul. Sebelumnya aku mau ngalamin dulu nih, belum move on itu apa sih? Udah tahu belum nih Kak Sasa sama Kak Seviana? Belum move on. Tahu dikit. Tahu dikit lah Belum ya. baca, Pak. Aku Oke, sempet jadi belum sharing move juga on. nostalgia sih. Waktu kalian Oh yang posting-posting nostalgia guim per ini kan. GUIM yang 10 Eh, ya. eh, Oh. Hmm. Wih, berarti double nih Kak sama yang sekarang. Oke, jadi Blue Move On ini tuh merupakan rangkaian dari kegiatan nostalgia bareng untuk GUIM satu dekade. Jadi nanti di akhir kita ada nostalgia bareng nih Kak, dari GUIM 1 sampai GUIM 10 akan ada kegiatan bersama gitu. Jadi ini merupakan rangkaian penuansaannya gitu. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol sama dua pembicara kita yaitu Kak Sasa dan Kak Seviana terkait gimana nih pengalamannya selama berada di GUIM gitu. Nah, sebelum itu kan tak kenal maka tak sayang ya. Berarti kita harus kenalan dulu berarti. boleh, boleh, Kita boleh. mungkin Oke. boleh kenalan satu-satu nih dari Kak Seviana dulu. Kita Oh, kenalan dari aku. Kakak namanya siapa, terus dari GUIM berapa, pernah jadi apa aja di GUIM, terus GUIM-nya di mana. Mungkin boleh. Oke, oke. Silakan. Aduh, guim 10, aku malu ngenalinnya. Aku guim udah 7 tahun ya. Udah 7.
periode yang lalu. Oke, jadi kenalin. Nama aku Seviana, tapi biasa banyak yang manggilnya Seput sih sebenarnya. Jadi bisa panggil Hai Seput Kak aja. Seput. Halo, Sasa. Seput. Ya, jadi untuk panggilnya bisa Seput aja. Dan aku termasuk di angkatan di Gerakan UI Mengajar 3. Jadi yang ketiga, ya, jadi udah beda 7 tahun berarti ya, sama yang sekarang karena udah 1 dekade kan ya. Ya, terus untuk di GUIM itu aku cuman 1 kali sih, maksudnya ikutan bener-bener cuma di GUIM 3 aja, dan di situ aku menjadi sekretaris. Dan waktu itu aku PO-nya itu barengan sama ada Kak Asep, dan juga untuk Vice PO-nya waktu itu ada Kakak Luna. Gitu. Waktu itu aku kebetulan pas yang di Indramayu sih. Indramayu ya GUIM 3. Halo Kak Seput, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke Sasa, silakan Sasa. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Sasa. Aku dari GUIM, aku di GUIM 6 pernah jadi pengajar kelas 1. Terus itu di Brebes waktu itu. Terus di GUIM 7 di Pangandaran aku pernah jadi Community Engagement and Development-nya, kayak HR-nya gitu. Terus udah kayak gitu di GUIM ke-8 bersama teman-teman yang lain, aku jadi project officer bareng temenku, ada Dwi namanya, di Temanggung gitu. Iya Kak, gitu. Berarti 3 GUIM ya saya. Udah 3 kali sih. Aku cuma 1 kali kalah. Wah, pasti ini akan pengalamannya pasti bakal seru banget nih Kak Seput sama Sasa. Soalnya beda-beda tahun ya semuanya. Betul. Terima kasih Sasa sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya mungkin boleh dikasih tahu dulu nih kesibukannya selama sekarang ini apa aja nih Kak Seput dan Sasa. Kalau aku sih kesibukannya jujur sampai tadi menuju request live Instagram masih sibuk dengan kerja di rumah. Ya karena kondisi masih kayak gini, jadi sibuknya masih sibuk kerja di rumah. Dan ya udah sih, kesibukan aku sekarang bekerja aja, mencari duit. Betul kan. Iya. Gimana Kak lokasinya di Jakarta? Kebetulan kerjanya lokasi di Jakarta, cuman karena sekarang WFH, jadi aku di rumah dan di Bogor gitu. Di bidang apa Kak? Gue tahu nggak? Kenapa? Di bidang apa Kak? Aku di bidang digital sih, maksudnya aku kerjanya di aplikasi gitu, jadi masuknya di bidang digital komunikasi gitu. Jurusannya apa berarti? Kalau aku dulu jurusannya ilmu komunikasi. Oh, kita sama-sama fisip Kak. Oh, anak fisip juga. Hai rekan fisip. SIP. Ya, berkumpul betul. Oke, kalau Sasa gimana nih Sasa? Oke, aku sekarang sih lagi kerja juga, tapi kebetulan kerjanya WFO. Jadi dari kantor. Ini bahkan numpang dulu di kosan temanku. Thank you temanku. Wow. Karena baru pulang. Terus kayak gitu. Ya, terus kayak gitu aku juga masih ngajar-ngajar juga sih sebenarnya di sebuah klinik keluarga gitu. Hebat. Seru banget. Kerja di Jakarta berarti sekarang? Di Jakarta, dua-duanya. Wah, seru nih. Jadi ini anak-anak FISIP juga. Sasa dari FISIP juga kan ya? Iya, betul. SIP. Oke, kalau gitu. Terima kasih udah pada kenalan dan ngasih tahu kesibukannya nih, Kak. Oke, mungkin untuk permulaan aku mau nanya dulu. Kira-kira kan di UI itu banyak kan kegiatan-kegiatan panitiaan gitu. Kenapa pada akhirnya pada milih untuk bergabung di GUIM waktu itu? Apalagi Sasa nih, 3 kali lagi di GUIM-nya. Boleh tahu masih kenapa bisa akhirnya milih GUIM untuk terjun gitu sampai mungkin Sasa 3 kali, Kak Sep itu juga sampai jadi sekretaris langsung ya di situ. Silakan. Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Sasa dulu kan ya? Oh ya, boleh. Oke. Susah ya deh pertanyaannya. Kayak kenapa ya? Wah, aku baru nanya. Iya, 3 kali loh kamu. 3 kali lainnya. Oh iya. Karena mungkin pertama kali
kayak masing-masing tiga itu beda-beda sih ya kayak alasannya. Cuman kalau dirangkum sih lebih ke karena pertama mungkin dia suka kegiatan ngajarnya. Terus aku suka awal itu bener-bener kayak penasaran, pengen ngajar banget nih sebenarnya, pengen suka ngajar gitu. Terus tapi aku divisip. Awalnya kan aku kayak anak psikologi yang tidak jadi psikologi gitu kan. Jadi aku divisip. Terus udah kayak gitu ada kegiatan ini tuh kayak jadi tempat aku bisa kayaknya aku bisa mengaktualisasikan diriku di sini deh gitu karena ada kegiatan ngajarnya. Terus bener alhamdulillah keterima dan ngasain ngajar, terus ketagihan, terus akhirnya lanjut gitu sih sebenarnya. Dan menurut aku ini beda sama kegiatan kampus yang lain, selain karena waktu itu kan mungkin kita sempat pergi ya, kayak misalnya kita waktu itu masih bisa offline gitu kan, tapi juga pengalamannya beda dari kegiatan yang kayak emang organisasi kepanitiaan di kampus biasa, ataupun yang kayak ngajar tapi mungkin kayak cuma seminggu sekali, karena kan kita lebih fokus sebulan gitu kan waktu itu. Jadi itu sih yang bikin aku jadi tertantang untuk kayak gue harus coba deh mumpung masih kuliah gitu. Oke. Berarti menyalurkan minat yang udah dipunya sebenarnya. Iya sih, awalnya itu, terus akhirnya kecanduan gitu. Lanjutlah sampai tahap terakhir ya. Iya, benar sekali. Oke, wah seru banget nih. Kalau Kak Seviana gimana? Seput aja panggilnya, nggak apa-apa. Pasti kamu lupa. Iya, jadi kalau aku sendiri sebenarnya karena yang pertama itu salah satu vice PO-nya Iluna waktu itu, wakil PO-nya itu yang jadi calon wakil PO-nya itu kebetulan emang teman dekat aku, dan dia udah ikut waktu itu di GUIM 2 seingat aku ya gitu. Terus aku dengar cerita-cerita dia gimana GUIM itu, dan waktu itu kan juga emang lagi istilahnya populer yang namanya Indonesia Mengajar juga ya gitu kan. Terus kayak aku juga tertarik untuk kayak aku senang maksudnya ketemu sama anak-anak gitu kan. Terus kayak istilahnya tuh kepanitiaan yang nggak cuman ngerjain di kampus doang, tapi juga bener-bener langsung turun ketemu sama masyarakat. Apalagi mungkin tahu lah ya kalau di UI itu kan K2N atau KKN itu kan nggak terbuka untuk umum ya gitu kan. Jadi hanya beberapa orang aja yang bisa turun, dan kalau menurut aku ini kayak kesempatan aku untuk kayak ngikutin K2N dengan versi lain gitu loh, dengan versi yang mungkin fokusnya mengajar, tapi juga kan ada istilahnya aksi sosial kemasyarakatnya gitu. Dan itulah yang salah satunya bikin aku tertarik juga untuk masuk ke GUIM ini gitu. Jadi sebenarnya utamanya sih kalau kepanitiaan ini awalnya karena tertarik dari cerita temen gitu. Oh gitu. Betul. Terus untuk jadi jadi sekretaris tuh gimana Kak? Kakak emang dasarnya suka untuk ngurus-ngurus peradministrasian atau gimana? Enggak karena itu juga sih. Jadi gini sih sebenarnya waktu itu awal ditawarin, dan kebetulan yang posisi kosong untuk, karena kan waktu itu kita baru pertama kali mau buat tim inti kan ya. Kali mau buat tim inti, jadi kayak waktu itu kebetulan posisi yang masih kosongnya itu adalah salah satu sekretaris gitu. Dan sebenarnya untuk peradministrasian untuk dibilang hobi sih enggak juga gitu kan. Untuk dibilang hobi enggak juga, cuman kayak secara basic knowledge aku tahu, dan kayak dibandingkan aku ditawarkan menjadi bendahara yang aku lebih nggak mengerti lagi urusan keuangan gitu kan. Jadi ya udah, untuk menjadi sekretaris secara basic juga aku masih tahu, dan kayak sekretaris kan juga akan banyak istilahnya bukan ngobrol dalam arti berhubungan sama banyak orang juga kan gitu, koordinasi sama banyak orang juga. Dan aku merasa kayak bisa nih, untuk apalagi aku juga seneng kan ngobrol dan juga koordinasi sama orang, jadi ya it's okay lah, diterima gitu. Wah, berarti dari mulai tim, jadi pas kali ikut GUIM langsung jadi tim inti dan langsung konseptornya ya Kak ya, berarti di situ. Tapi mungkin karena salah satu faktornya orang deket juga kali ya. Orang deket, karena teman aku kan, iya. Oke, kalau Sasa nih, aku pengen nanya PO. Apa sih motivasi Sasa akhirnya mau jadi PO GUIM 8 nih? Luar biasa. Ini aku kayak di bidding gak sih? Kayak apa motivasi kamu jadi PO? Iya, jadi inget di bidding ya, jadi inget masa-masa di bidding. Iya ya.
Apa ya, dulu tuh motivasi aku sebenarnya eh, pertama aku tuh jadi PO sebenarnya bukan PO yang aku menyadari aku bukan PO yang kayak punya cita-cita yang tinggi banget atau besar banget gitu sih, tapi aku cuman pengen ngelanjutin, maksudnya gini, aku pengen ngerasain apa yang aku rasain, pembelajaran yang aku dapetin, keseruan dan kesedihannya yang bermanfaat untuk aku selama ikut 2 tahun itu, supaya bisa dirasain lagi sama teman-teman mahasiswa yang lain, sama adik-adik aku di kampus gitu kan, dan bisa ngasih manfaat juga ke orang-orang yang emang semoga membutuhkan gitu di daerah-daerah tersebut, di titik aksinya gitu. Jadi dari situ aku mikir, udah gitu ngobrol-ngobrol juga sama PO sebelumnya, temanku juga namanya Berta dari FISIP juga. Terus jadi apa namanya? Setelah, iya betul. Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kayak masih ada yang awal tuh sebenarnya pengen kayak ya pasti mengimprove lah apa yang udah bagusnya GUIM, dan pengen supaya bisa lebih berkembang lagi lah GUIM-nya gitu. Jadi dari kepengen mentransfer rasa kebahagiaan aku dan pembelajaran apa yang ada di GUIM ini, aku pengen tetap sharing ini ke teman-teman yang lain. Jadi aku kayak oke, kayaknya aku bisa jadi PO gitu sih. Tapi itu dengan bantuan teman-temanku ya, teman-teman GUIM 8. Shout out to you. Aku jangan ketawa dong. Udah pada rame nih malu banget gue. Kolom komentar. Kita sapa-sapa dulu kali ya teman-teman. Boleh. Wah, nih ada Berta, Kapule semangat. Ada Berta. Hai Pule. Kitin kok Berta. Oh. Dari Deja juga semangat. Kak Sasa. Kak Medina deg-degan ya? Deg-degan ya, Kak? Banget, sumpah. Hai Sasa. Ini pertama kalinya. Hai. Sayang, siapa nih? Wah. Ini rame nih Kak Sasa. Kayaknya ini ya. Banyak fansnya dia, soalnya dari 3 angkatan, banyak pasukan. Oh iya, aku kayak ada teman-temanku GUIM 8. Ayo Sa, disapa teman-temannya nih. Hai, oh iya ada KRG, ada Arga bendaharaku dulu dan jago banget sumpah. Kayak waktu Arga, masalah keuangan GUIM 8, dia juara aja. Guys, kalau kalian butuh akuntan, bisa kontak dia, Arga. Agil berisik, keren banget Kak Sasa dan Kak Selfie. Terima kasih. Ini siapa? Ebi Fula ini. Halo Kak Seput. Wah, teman-teman Kak Seput nih. Iya, ini aku lagi scrolling komen. Terima kasih ya teman-teman. Stay tune terus di sini. Terus nanti juga di sesi akhir akan ada sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin pengen ditanya nih ke Kak Sasa sama Kak Seput ya. Jadi jangan susah-susah. Stay tune terus di sini. Jangan kemana-mana. Iya nih, jangan kayak ujian dong. Jangan kayak gini ya pertanyaannya. Ya udah deh. Apa dong yang nggak kayak ujian? Aku Jawab. Bebas terserah kamu. Mungkin pengen tahu nih dari keunikannya dari titiknya masing-masing. Kan Kak Seput di Indramayu, terus Kak Sasa mau di mana? Dia Temanggung aja kali ya, kayak paling terakhir. Iya, boleh Temanggung. Iya, betul. Titiknya apa aja sih? Mungkin boleh ceritain. Mungkin Kak Sasa dulu kali ya. Oke, boleh. Jadi kalau aku waktu itu sebenarnya kalau pas bikin merumuskan titiknya gitu, emang kayaknya udah dari beberapa tahun terakhir sebelum GUIM 8 itu kita merumuskannya memang pakai data gitu kan. Yoi banget anak kampus kan, kayak based on data gitu ceritanya. Jadi kita ngelihat dari kayak indeks pembangunan manusianya, kayak angka nilai gurunya gitu-gitu. Terus pokoknya beberapa aspek. Terus waktu itu emang karena bagi lagi aku bukan yang kayak punya cerita jauh atau harus kemana gitu kan. Tapi ngebandingin antara nilai-nilai tersebut sama awalnya tuh Jawa Barat sama Jawa Tengah, karena itu kan yang rancu kan, kayak kenapa kelas Jawa Tengah atau kenapa kelas Jawa Barat. Akhirnya aku waktu itu ngebandinginnya pakai gerakan mengajar yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu sih. Nah akhirnya tuh Jawa Tengah dengan luas wilayah yang lebih, dengan luas wilayahnya dan jumlah gerakan mengajarnya itu masih kayak terpusat kayak di Semarang atau di Jogja, pokoknya daerah itu. Sementara nah akhirnya aku dapat 3 nama kalau nggak salah. Akhirnya mengkerucut kedua, yaitu Grobogan sama Temanggung ini. Nah, tapi kondisinya waktu itu awalnya mau Grobogan, tapi di Grobogan itu dia
kering, jadi Januari itu musim kering dan takutnya susah air. Nah, pertimbangan kita waktu itu takutnya kita datang ke sana bukannya membantu tapi malah menyusahkan. Jadi akhirnya kita milih di Temanggung, terus juga itu kan juga lumayan jauh ya, maksudnya Jawa Tengahnya udah lumayan agak jauh. Itu juga tetap konsul sama rektor, ya maksudnya sama Pak Arman waktu itu, kira-kira masih bisa atau enggak ke sana, karena kan kita masih difasilitasi Bikun segala macam. Akhirnya ternyata Temanggung. Tapi kalau buat Temanggung sendiri, keunikannya itu sebenarnya dia adalah penghasil tembakau. Jadi kayak rokok kayak gitu-gitu ya konsumsi sehari-hari lah ya. Bisa tuh udah bagian dari budaya gitu loh, part of culture-nya mereka gitu kan. Jadi itu sih mungkin yang kayak unik dan tantangan dan kayak jadi melihat dari sudut pandang baru aja gitu sih sama di Temanggung gitu. Jadi maksudnya rokok tuh hal biasa di sana gitu. Iya, kayak karena kan penghasil tembakau ya, jadi mereka bisa aku jadi ngelinting kayak menggulung, betul ngelinting itu kapan pengalaman banget gitu kayak kan. Iya betul. Anak-anaknya gimana, Cak? Anak-anaknya juga jadi di Temanggung itu ada bagian-bagian yang emang penghasil tembakau, tapi ada juga ya emang nggak fokusnya ke sana, tapi kayak kopi gitu misalnya. Nah, untuk yang di daerah yang emang fokusnya tembakau ya pasti terpapar gitu loh. At least mereka prokop pasif kan ya sebenarnya. Karena pasti menghirup, karena kayak kalau kayak mengeringkan tembakau aja tuh baunya tuh udah kayak ya bau rokok gitu kan, sebenarnya serumah-rumahnya gitu. Cuman ya akhirnya dan itu agak sulit karena itu part of culture yang mereka itu udah kayak bagian dari kehidupan mereka gitu kan. Sementara kita sebulan baru masuk dan kayak nggak mungkin kayak stop rokok gitu misalnya atau kayak gimana. Jadi itu jadi tantangan, tapi juga jadi kayak sudut pandang baru buat kita buat belajar, tapi juga kita bisa share tentang kayak kesehatan-kesehatannya dari sudut pandang kesehatan. Terus misalnya kayak ngajak mungkin lebih menariknya ke cerita anak-anaknya sih sebenarnya, kayak ya kenapa akhirnya mereka biasa yang ngerokok kayak gitu-gitu. Cuman itu mungkin akan lebih detail sama teman-teman pengajarku. Mungkin kemarin Cian juga udah sempat IG live juga di sini kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya lebih ke anak-anaknya ya pasti terpapar dan kayak ada yang merokok juga dari usia kecil, tapi memang akhirnya kita ya berusaha untuk coba cari tahu kenapanya dan ya lebih kayak apa ya, sharing aja tentang apa yang kita tahu dan nggak menghakimi gitu sih, kayak kenapa dan gimana, karena itu udah bagian dari kehidupan mereka yang nggak mungkin kita kayak langsung stop, nggak boleh itu jelek atau itu iya gitu sih. Seru banget, gitu. Baru tahu aku kalau ada yang kayak gitu. Terima kasih Sasa, unik banget ternyata Temanggung, baru tahu sekarang. Kalau Kak gimana? Reput gimana? Kalau aku ya, Reput juga seru nih. Mungkin kalian juga kan sama kayak Sasa. Kenapa akhirnya BUIM 3 milih Indramayu? Oke. Jadi unik. Kalau pengalaman unik tadi sebenarnya udah di-mention sama salah satu komen nih, ada pengajar ada Kak Uceng ya. Jadi kalau pengalaman uniknya itu waktu di Indramayu itu dan paling berkesan sampai sekarang adalah banjir sih. Jadi waktu itu kebetulan emang lagi musim hujan dan kena banjir, tapi kebetulan di titik aku tuh nggak kena banjir gitu. Ada, kalau nggak salah tuh ada sekitar 4 desa ya. Cuman aku lupa nama desanya yang waktu itu kena banjir apa aja. Cuman memang ada beberapa desa yang waktu itu kena banjir sampai mereka mati lampu, nggak ada listrik gitu kan. Terus kayak juga akhirnya aksi-aksi yang harusnya sudah disesuaikan dengan timeline istilahnya harus banyak yang disesuaikan ulang lagi, karena kan ya gimana mau dalam keadaan banjir, bukan untuk ngajar aja, bahkan untuk melakukan aksi sosial yang istilahnya apa yang kita mau bantu ke mereka. Terus waktu itu juga bikin rumah GUIM untuk bikin taman bacaan dan segala macam. Itu kan banyak yang akhirnya mungkin harus disesuaikan lagi ya secara waktu dan juga secara budget yang tersisa. Dan tapi jadi nilai plusnya adalah di situ mungkin kita selain yang aksi sosial terintegrasi yang emang udah kita siapkan dari awal nih ya gitu, aksi sosial terintegrasi yang emang udah kita siapkan dari awal, dan juga namanya kalau pengajar-pengajar udah menyiapkan bahan materi ajaran dan segala macam, kita dapat satu tugas tambahan yang mendadak gitu kan, yang surprise, dimana kita juga harus ngebantu warga di situ dalam keadaan banjir. Kita juga preparationnya kan
ya tau lah ya, kesana kan kita nggak bisa banyak bawaan gitu kan, dalam kita juga bawaannya terbatas gitu kan. Jadi ya itu sih salah satunya, kita juga dapat tugas tambahan untuk ngebantu mereka juga gitu. Dan iya, sulit-sulit. Kebetulan aku nggak merasakan untuk di daerah yang banjir, jadi mungkin bisa nanti ada cerita dari teman-teman di WIM 3 yang waktu itu memang titiknya kebetulan kebanjiran, bisa lebih rinci kali ya cerita dari mereka gitu kan. Cuman yang jelas salah satu keunikannya itu sih. Terus keunikan lainnya mungkin kalau aku sendiri, karena meskipun bukan pengajar, tapi kan tau lah ya, panitia kan suka join-join juga ya, kayak ikut sama pengajarnya, ngajarin anak-anak, apalagi pas lagi free time, mungkin pulang sekolah, terus kita ajak mereka ke taman bacaan gitu kan, untuk baca-baca gitu. Salah satunya mungkin adalah di bagian bahasa sih, karena Indramayu tuh kayak tengah-tengah gitu loh, antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu. Ada nama bahasa itu sampai aku lupa apa gitu ya. Dan itu tuh kadang-kadang jadi salah satu keunikan, di mana kita gimana ya nih komunikasinya, bahasanya, karena Indonesia juga ada beberapa yang juga mungkin nggak terlalu fasih gitu kan ya, secara bahasa Indonesianya. Itu juga jadi salah satu keunikan juga sih waktu itu di Indramayu, tantangan, keunikan, sekaligus keseruan juga sih buat kita semua waktu itu yang ada di Indramayu. Dan kalau untuk kenapa memilih di sana, sebenarnya mungkin jawabannya dari hampir setiap BUIM sama ya. Pasti kan karena ada penelitian di awal, dan dari data kan. Data juga dari minat baca di waktu itu di Jawa Barat, mana yang paling rendah, dan juga dari tingkat pendidikannya juga gitu kan. Kita dapat data, dan juga kita survei dulu. Dan ketika survei memang kita lihat daerah-daerah ini tuh memang perlu dibantu gitu kan. Karena mungkin ini sebenarnya bukan bermaksud memberikan stereotip negatif terhadap Indramayu, cuman kita tahu sendiri kalau Indramayu itu kan daerah yang cukup apa ya, bisa dibilang, aku mau bilangnya takut konotasinya jadi negatif. Istilahnya Indramayu itu tuh daerah-daerah yang secara keagamaannya juga masih sangat kurang dan sangat rendah ya, untuk pendekatan keagamaannya juga gitu. Dan kayak untuk anak-anak untuk menuju ke hal-hal yang sangat negatif tuh sangat tinggi gitu. Istilahnya peluang mereka untuk masuk ke hal-hal yang nggak baik gitu, itu sangat tinggi banget peluangnya gitu kan. Makanya salah satunya juga kenapa kita di sana, salah satu tugasnya selain ngajar juga, waktu itu sih yang paling aku ingat kayak gimana berusaha untuk, waktu itu kebetulan di masjid itu tuh harus penuh lagi gitu, karena waktu kita ke sana tuh bener-bener sepi, bahkan Jumatan aja tuh nggak sampai, kayak satu saf aja tuh nggak sampai gitu kan. Jadi kita berusaha gimana, bukan cuma dari pola ngajarnya aja gitu kan, tapi dari sisi-sisi lain juga. Dan benar kata Sasa tadi, semua itu nggak bisa cepat, apalagi kita kan orang baru ya, orang luar, orang asing masuk ke sana, apalagi kita cuma sebulan gitu kan, di sana gitu. Jadi kita coba caranya itu ya, kita nggak lebih nyuruh, tapi kita nyontohin gitu loh. Ya udah, kalau kita nggak ngajak mereka masjid, tapi kita ya udah kita ke masjid gitu kan. Lama-lama anak-anak tuh jadi ikut gitu. Terus kayak baca ya, kita nggak terlalu nyuruh mereka harus baca dan segala macam, tapi ya udah kita misalnya beres-beres buku bacaan, terus sambil kita baca-baca. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Biar nyontohin gitu ya kayak. Benar-benar, karena kan emang susah ya kalau orang baru, orang luar masuk ke suatu daerah, terus tiba-tiba mau nyuruh mereka sesuatu, kayak siapa kalian gitu kan. Bener gitu ya. Bener-bener. Kalau aku jadi tertarik nih, penasaran Jo, di Indramayu itu ada yang kayak anak-anak kan sore-sore biasanya suka kayak ngaji gitu nggak sih? Ya nggak sih? Kayak di sana ada nggak sih kayak di Indramayu, apa emang nggak ada gitu? Biasanya kan kalau di kampung-kampung malah lebih banyak kan yang suka sore-sore ngaji gitu. Kebetulan waktu itu di daerah aku tuh itu dia sih, sulit banget. Baru aktifnya tuh bener-bener ketika kita ada di sana. Baru aktifnya lagi ya ketika kita ada di sana, karena bahkan bukan cuma anak-anaknya, orang tuanya pun juga memang kurang aktif gitu loh untuk mengadakan kegiatan di masjid atau ada pengajian dan segala macem gitu kan. Jadi kayak
ya kita berusaha aja dengan ya udah kita coba have fun gitu kan, ayo habis dari masjid kita nanti main gimana gitu supaya ngajak mereka sore-sore juga mau lah untuk ngadain pengajian karena cukup rendah sih waktu itu di daerah aku juga untuk yang kegiatan mengaji gitu ya setelah sekolah. Wow, banget ya. Tumben tuh. Banjir, terus anak-anaknya susah banget main ke masjid. Baru tahu biasa kan kalau di kampung-kampung itu malah yang lebih ramai kan Rajin orang-orang. ya ngajinya. Bener. Pas dulu aku di Pangandaran tuh malah anak-anak tuh rajin banget. Misalnya maghrib langsung pada pergi tinggalin rumah karena mereka pada ngaji. Oh ternyata di Indramayu kayak gitu. Baru Iya, tahu makanya juga. tadi aku bilang sebenarnya aku nggak mau menstereotip negatif daerah itu gitu kan, karena ya siapa tahu itu memang cuma terjadi di beberapa daerah, cuman ya potensi untuk anak-anak ini terjun ke sesuatu yang negatif tuh memang cukup tinggi di Indramayunya sendiri gitu kan. Ya itu dia salah satu challenge juga sih ya. Bener-bener. Wow. Oke. Kalau untuk tantangannya sendiri nih sebagai sekretaris di GUIM 3 ini dulu Waduh. nggak berat kan Kak? Menarik. Kok kalau langsung kok pertanyaan langsung nyuruh jawab nggak berat ya kayaknya. Ya udah deh kalau ditanya nggak berat. Gitu sosok. Apa Kayak refleks. Sebenarnya sih ya karena pada dasarnya kalau tugas ininya ya tugas administrasinya sekretaris sendiri itu sih sebenarnya bukan sesuatu yang kayak berat banget juga enggak gitu ya, karena itu sesuatu yang apalagi kalau sekretaris kan lebih ke template ya sebenarnya ya, lebih ke template dan segala macam gitu. Cuman mungkin tantangannya tuh dan aku yakin ini sih juga pasti nggak cuma dialamin sama gue angkatan 3 aja, tapi juga mungkin sama beberapa pasti sama banyak angkatan gitu kan, dimana kadang-kadang perubahan itu tuh hamin berapa dan butuh surat legal gitu kan. Nah yang maksudnya itu bukan tantangan sekretaris GUIM 3 aja ya, itu menurut aku tantangan hampir semua sekretaris gitu ya, dimana apalagi kalau namanya aksi mengajar terus di lapangan gitu kan, kita juga nggak bisa kayak memprediksi harus semuanya sesuai gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang hamin satu dari orang ini desanya misalnya butuh nih legal dan segala macam gitu ya, mau nggak mau kita juga harus prepare gitu kan. Apalagi waktu dalam keadaan administrasian ya Kak. Apalagi kemarin dalam keadaan ada banjir dan segala macam, mungkin ada yang tiba-tiba butuh apa itu, ya dinikmati aja sih challenge sebagai sekretaris. Dan aku yakin itu dialami semuanya, itu bukan kayak challenge yang besar banget. Aku yakin ada yang mungkin mengalami hal lebih besar lagi, cuman ya itu yang aku alamin ya waktu itu jadi sekretaris GUIM 3. Di GUIM-nya Kak Sepo tuh yang kena banjir yang parah banget itu sampai benar-benar ngerombak ini nggak sih Kak kegiatan semuanya atau tetap ada yang terjalani semuanya tapi kayak di reschedule, atau ada yang akhirnya nggak dijalani gitu kegiatan karena adanya si kondisi banjir ini? Kalau seingat aku sih memang ada yang akhirnya harus merombak ya, dalam arti merombak tuh kayak menyesuaikan, karena kan waktu kita nggak bisa memperpanjang ya. Satu, karena kita kan memanfaatkan waktu libur, di mana itu waktu libur anak kuliah juga terbatas gitu kan. Terus juga secara dana kan, kita ada di sana juga kan harus menyesuaikan dengan dana yang sudah disiapkan gitu kan. Jadi ya memang ada banget perubahan seperti itu gitu kan, dimana aksi sosialnya jadinya mungkin ada yang beberapa dilibatkan ke ngebantu korban, istilahnya di sana banjir gitu kan. Terus juga ya hal seperti itulah, dan kalau menurut aku ya wajar banget sih kalau dalam keadaan, dan itu emang harus sudah disiapkan sih kalau menurut aku ya, dalam semua kegiatan apapun force major seperti itu. Kalau misalnya ada bencana apapun ya mau nggak mau kan kita harus punya plan selanjutnya gitu kan. Terus jadi ya memang bahkan yang nggak banjir pun ada kan, kayak di desa aku pun akhirnya juga menyesuaikan dengan keadaan di sana kan, keadaan di desanya dan waktu itu gimana bisa atau enggak gitu. Jadi kalau namanya ada perubahan sih ada pasti. Oke, wah seru banget.
Kalau Kak Sasa Salut ini sih ada Kak yang sama nanya nih, kakak gue 3. Kak, yang senyum Wow, aja nih. semuanya Apa, pasti. Kak? Kakak-kakak sih. Sasa senyum aja. Seru Tapi banget. sumpah aku tuh kayak deg-degan banget, kayak bingung harus mukaku harus seperti apa gitu ekspresinya. Apa sih? Aku juga kalau ngeliatin kamu ngomong senyum doang kok. Aku bingung harus ngapain. Ya kan? Semuanya senyum di sini, Kak Betul. Sebut juga. Iya. Iya. Oke, lanjut Saya nih ke happy. Sasa. Gimana nih, Sa? Mm-mm. Apa aja tantangan mungkin yang Sasa hadapin saat jadi PO atau saat jadi dir atau pada saat jadi pengajar? Ah. Ini aja Kak. Aku fokus di pas aku jadi PO aja kali ya, karena itu yang paling baru. Kayak kalau pas di pengajar sama itu udah lumayan agak lama juga. Wah, kalau tanya tantangannya, aku sampai speechless sih karena kayak banyak banget nih tantangannya. Tapi tentunya sangat terbantu dan teman-temanku di BIM 8. Thank you banget teman-teman. Iya betul banget ya, karena pertama tantangannya itu kan karena aku PO, jadi mungkin aku tahu berbagai macam tantangan yang ada di titik-titik gitu kan ya. Benar-benar. Dan aku nggak mungkin kayak menyelesaikan itu sendiri karena aku nggak bisa membela diri gitu, seperti Amba atau dan ada teman-teman. Jadi kalau tantangannya waktu itu pernah ada satu titik, yang titiknya itu sebenarnya udah disurvei, tapi dia sering terima KKN. Kita udah bilang kalau kita beda dari KKN, terus kita nggak punya duit sebanyak KKN, kita nggak butuh penilaian, kita cuman mau kita bahkan mau minta tolong banyak gitu kan sebenarnya. Kita kayak butuh tempat tinggal, kita butuh kayak ya pokoknya banyak kegiatan-kegiatan yang ya mungkin sekiranya bisa melibatkan masyarakat gitu. Nah, tapi waktu itu kondisinya titik tersebut tuh kayak awalnya tuh kayak oh iya oke, mengiyakan gitu kan. Nah, tapi pokoknya terjadi miskom. Ya itu pasti ada kesalahan dari aku juga dan maksudnya antara kita dan kami dan masyarakat, bukan mungkin segelintir beberapa masyarakat di sana gitu. Jadi yang akhirnya karena mereka juga agak sedikit dekat, bahkan mungkin emang mereka konteksnya itu desa wisata gitu kali ya, mirip tapi sebenarnya belum jadi desa wisata gitu sih, akan menuju desa wisata. Jadi ternyata perspektifnya udah beda nih, ekspektasi ke kita udah beda. Jadi akhirnya kita sempat bener-bener, mungkin kalau misalnya saya put ngalamin banjir gitu, kalau aku ngalamin yang gimana, saya masyarakat tuh ada yang emang mungkin bisa dibilang beneran pro sama kita, ada yang nggak pro as in karena punya ekspektasi yang berbeda gitu sama kita. Terus juga itu pasti banget. Tapi untungnya ada. Iya kan. Dan ini tuh waktu itu karena ini semacam kayak desa wisata gitu. Jadi kita sempat bahkan diminta satu orang bayar per hari. Itu pas di aksi aku juga baru kayak diminta ini gitu Kak. Iya, jadi tapi akhirnya mungkin nanti ya bisa tanya-tanya. Tapi aku berharap semoga nggak akan ada kejadian itu lagi sih ya. Itu pasti kayak bisa dihindari gitu sebelumnya sebenarnya. Tapi ini jadi pelajaran banget buat aku dan teman-teman maupun ya buat game-game selanjutnya. Tapi untungnya terbantu banget sama teman-teman game 8 yang ada di titik itu, sama dari Pemkab Temanggung juga, Dindikporanya. Itu akhirnya masalahnya selesai. Even sampai akhirnya mau nef pun akhirnya kita ketemu masyarakat yang emang bener-bener yang maksudnya emang pro kita dan nggak mempermasalahkan itu gitu. Itu jadi pembelajaran yang wah luar biasa banget sih. Soalnya kayak harus mikirin di titik aku udah di titik mana, tapi harus mikirin kayak perduitan yang kayak harus bayar per orang per hari, itu udah kayak jual apa ya gue? Ya semuanya kayak udah di luar ini banget ya, di luar planning semuanya. Betul, misalnya kalau nggak ada teman-temanku di sana yang emang benar-benar kerja keras banget buat bantu buat kayak menyelesaikan kesalahpahaman ini, terus nggak ada pihak-pihak dari Dindikporanya, wah aku masa beruntung sih gitu. Dan sangat mendapatkan pembelajaran dari situ juga. Wah berat juga itu soal uang soalnya. Betul. Iya, kalau udah gue otak kayak susah nih, apalagi karena gue nggak bisa bikin kan. Iya, kayak gue harus nggak bisa itu dari juga. Mana? Iya, tapi pada akhirnya dinegosiasi gitu untuk
dikasih penjelasan itu kan berarti pada saat aksi kan? Iya, Dikasih betul. Itu semua terjadi pada saat aksi. Akhirnya ya solusinya adalah mengkomunikasikan itu ke berbagai stakeholder. Kayak maksudnya ke sekolah, kita berusaha nyari ke orang tua murid, kita berusaha nyari orang tua murid yang emang rela numpangin kita gitu. Ke pemerintah, ke Dikporanya, itu kita lumayan dekat juga sih sama orang Dikporanya itu. Jadi sangat terbantu banget. Jadi kayak dari segala unsur kita berusaha gitu. Orang tua murid, pemerintah, masyarakat yang berada di lingkungan itu, atau sampai ya orang-orang yang emang ada di sekitar itu yang udah tinggal beberapa hari sama kita gitu kan, jadi kayak udah tahu gimana kita, dan alhamdulillah ternyata terbantu dan Allah tunjukkan jalannya, alhamdulillahirobbilalamin. alhamdulillah ya. Yang satu Dan teman-temanku. iya. Yang satu soal administrasi, yang satu soal uang. Seru sekali pembahasan malam ini. Betul, pusing ya, bahkan ini pusing ya, maaf ya teman-teman. Kenapa kita jadi bikin pusing ya? Aku berada di antara para pembicara yang ngurusin GUIM-nya tuh benar-benar di atas gitu. Jadi kayak wah ini ternyata hambatan tantangan-tantangannya menjadi PO maupun tim inti ya Kak ya. Ini Tapi kayak kasihan deh sama yang pada nonton. Yang pada nonton kasihan banget ya. Jadinya kok takut pada berat gitu, ya. Nambah beban hidup ya Kak ya. Nambah beban hidup. Mudah-mudahan enggak ya. Iya, semoga enggak ya. Kita berarti harus move on nih ke bahasan yang lain mungkin. Ini tuh kayak hal yang kita udah laluin, berarti kayak teman-teman yang lain tuh bisa melalui hal yang lebih hebat daripada kita gitu. Jadi kayak pasti pada bisa yang lain. Mungkin biar nggak berat nih, mungkin kita akan pindah ke bahasan kesan-kesan yang paling inget banget nih di titiknya masing-masing pada saat aksi nih, apalagi Kak Seput udah 7 tahun nih Kak, kira-kira masih inget nggak kesan justru apa karena itu karena udah 7 tahun jadi astagfirullah. Apa yang sampai sekarang tuh masih nempel yang pernah terjadi di GUIM-nya Kakak? Mungkin boleh Kak Seput dulu ya. Oke, jadi kesan ya. Sebenarnya sih yang paling inget, oh iya, jadi dulu tuh aku ingat banget waktu di GUIM ini, jadi tapi ini aku lebih ke kesan personal ya, dalam arti kayak emang kejadian yang aku personal alamin. Waktu di GUIM itu ada satu anak ini satu anak yang berkebutuhan khusus kebetulan gitu. Jadi nah dia itu tuh emang agak susah dikasih tahu ya, gimana pun juga anak berkebutuhan khusus kan emang ada cara-cara atau trik-trik khusus ya untuk ngasih tahu. Sedangkan maksudnya kan mungkin guru-guru dan anak-anak di sana, mungkin guru-guru di sana kan emang bukan guru-guru yang secara pendidikan terlatih untuk mengasuh anak yang seperti itu gitu kan. Terus anak-anak yang main di sana juga ya sama ya, namanya juga anak-anak ya kan, mereka taunya ya itu temen kita gitu kan, mereka nggak tahu apakah ini. Nah kebetulan dia itu tuh jadi kayak sering banget ngikutin aku sampai sampai kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak kita kan kadang-kadang gimana pun juga dalam keadaan aksi butuh waktu istirahat ya, kayak butuh waktu istirahat, makan dan segala macam tuh sampai sering banget kita tuh ada rumah panitia gitu, emang rumah kosong nggak ada warganya, jadi emang rumah kosong yang emang sengaja dipinjemin ke kita. Itu tuh sering banget anak-anak emang sering main ke situ ya, jadi emang kita buka jadi base camp aja gitu kan. Nah dia tuh sering banget nyamperin ke situ nyariin aku gitu kan. Kadang-kadang tuh aku sampai harus ngumpet, terus anak-anak tuh sampai bohong, nggak ada, Kak Putri lagi nggak ada di sini gitu kan. Gitu. Tapi di sisi lain juga aku juga di situ kasian juga sih kadang-kadang sama dia ya, dalam arti kayak dia tuh suka marah kan kalau nggak diturutin, kalau jalan misalnya harus pegangan tangan terus sama aku gitu kan. Jadi kayak itu salah satu kesan yang paling tertempel dan aku langsung inget gitu kan ketika ngomongin waktu ada di GUIM 3 gitu. Itu sih salah satunya. Dan kalau untuk yang lainnya sih mungkin kalau kayak tadi Sasa kan tinggalnya anak-anaknya mungkin numpang sama orang tua murid gitu kan, terus ada juga yang ada dibantu gitu. Nah kalau kita kebetulan yang tadi aku bilang, kita tuh emang dipinjemin satu rumah tua yang rumah panggung gitu loh modelnya. Rumah panggung, rumah kayu, rumah tua, yang secara dapurnya juga dapur-dapur tradisional banget gitu kan. Jadi kita dipinjemin rumah itu, dan
itu tuh bener-bener rumah yang kayak di deket sawah gitu loh, dan itu emang gelap banget menuju ke situnya. Jadi kayak kesan-kesan lainnya itu adalah gimana kita tidur bersama tokek gitu kan. Kita juga ya tidur ya, tapi itu jadi pengalaman ini banget sih, pengalaman yang kayak aku kayak kalau misalnya nggak terpaksa gara-gara itu aku nggak akan melaluinya deh gitu. Dan jadi salah satu aja keseruan juga gitu kan. Karena gara-gara itu aku jadi maksudnya inget terus, maksudnya waktu itu aksi GUIM 3 itu jadi inget terus gitu kan. Mungkin salah satu kesannya itu sih yang aku paling inget ya. Berkesan banget ya Kak, berarti. Iya. Kalau itu berarti pas pulang si anaknya gimana pas mungkin Kakak perpisahan gitu Iya. dia gimana tanggapannya? Perpisahannya sebenarnya aku agak lupa sih ya kalau waktu perpisahannya gimana sebenarnya. Jujur aku agak lupa kalau waktu perpisahannya gimana. Cuman jadi dia tuh on off gitu loh, kadang-kadang mau sama aku, kadang-kadang tuh sama kakak yang lain gitu. Jadi ya kita nggak tahu kan, mungkin sesuai moodnya juga dia ya, maksudnya dalam arti dia waktu itu dalam keadaan lebih nyaman sama siapa gitu kan, lebih nyaman sama siapa gitu. Cuman di situ aku juga jadi belajar sih kayak gimana ngadepin anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus gitu kan, gimana harus, karena anak-anak yang biasa pun juga kita juga harus sabar gitu kan, apalagi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus gitu, gimana caranya kita untuk ngadepin mereka gitu, meskipun dengan kemampuan aku dan ilmu aku yang terbatas. Wah, oke. Terima kasih Kak Seput ceritanya. Banget. Rumahnya di Indramayu emang banyak yang apa? Rumah panggung gitu Kak. Enggak sih, sebenarnya kalau di sana tuh udah banyak rumah yang modern gitu, udah banyak rumah-rumah yang bagus. Kebetulan kita dapat, ya tahu kan kalau di kampung ada yang rumahnya memang bagus banget, mewah gitu kan, ada yang memang yang biasa gitu kan. Jadi kebetulan kita memang dikasihnya ya alhamdulillah kita dapat tempat gitu kan, dan free, memang full buat kita gitu. Dan itu kebetulan rumah agak lama gitu, rumah panggung gitu sih modelnya. Tapi berkesan sih jadinya tinggal di situ, bukan cuma di rumah biasa gitu kan, rumah yang kayak biasa kita tinggalin di Jakarta, di Bogor gitu kan. Pengalaman baru ya Kak ya. Betul. Oke, makasih Kak Seput, sharingnya seru banget nih kesannya. Aku juga baru tahu kalau misalnya ada yang kayak gitu, anaknya juga. Pasti kalau menurut aku setiap titik ada anak-anak yang unik sih, pasti kan. Betul. Dan pengajar pasti lebih mengerti itu sih, karena mereka biasanya yang lebih berinteraksi secara langsung kan. Kebetulan aku juga sebenarnya punya anak yang agak gitu, tapi beda lah. Enggak apa, kamu mau cerita juga. Kayak kamu mau cerita nih. Udah lanjut cerita nih Kak. Boleh cerita yang paling berkesannya apa nih yang bisa diingat sama saya? Khususnya di GUIM 8 ya mungkin. Karena PO itu keliling gitu konteksnya, jadi mungkin aku nggak punya kedekatan emosional gitu sama warga-warga di masing-masing titik gitu. Cuman setiap aku ke sana, setiap aku ke titik gitu, dimanapun titiknya, semuanya yang event itu yang menurut aku baik tantangannya maupun yang kayak tantangan yang lebih sedikit gitu, yang paling berkesan buat aku adalah aku selalu menemukan orang baik gitu di sana. Maksud aku kayak misalnya kayak aku tuh karena kan aku ikut kegiatan, maksudnya ya kebanyakan lebih ke supervisi gitu kan, atau misalnya ada kegiatan apa aku bisa bantu-bantu apa gitu. Nah, jadi aku punya banyak waktu untuk lebih banyak mengamati dan melihat gitu kan, dan mungkin ngobrol-ngobrol sama warganya sekali gitu. Ada titik di mana aku kayak sempet ya pasti ngerasain kayak down juga gitu lah ya kan manusia biasa ya, jadi kayak pasti kayak ngerasain down gitu, dan terbantu banget sama karena aku lagi jalan sendiri gitu, akhirnya ketemu sama ibu-ibu yang lagi di sana dan kayak ngobrol-ngobrol, itu tuh kayak buat aku jadi semangat lagi gitu, kayak dengar cerita tentang mereka nanya-nanya ke kita tentang kita tuh dari mana asalnya segala macam, nanya-nanya tentang kalau gitu di sana gimana cara kuliahnya atau segala macam. Obrolan-obrolan mereka itu bikin aku kayak jadi semangat lagi, kayak ternyata apa yang gue lakuin ini tuh sebenarnya bisa ada manfaatnya walaupun itu dikit. Maksudnya kayak cuman sharing knowledge tentang ya kuliah, akses kuliah, kayak ada beasiswa dan segala macamnya. Jadi pas ngobrol-ngobrol sama masyarakat yang ada di sana, terus
dengar cerita mereka itu tuh kayak buat aku jadi berkesan banget, dan mungkin itu juga yang bikin aku ketagihan sama Guim terus ya. Ya selama 3 tahun waktu itu. Iya. Dapat karena biasa berarti ya. Iya, bener-bener dapat ngerasain energinya, walaupun kayak aku bahkan orang lebih asing lagi dibanding teman-temanku yang udah lama di situ gitu kan. Tapi mereka tetap open banget sama kita, mau ngobrol, mau terima kita, mau bantu kebutuhan kita gitu. Aku ngerasa kayak, wow, ternyata banyak banget orang baik di tengah segala macam tantangan yang ada ini, selalu ada orang baik gitu di daerah-daerah tersebut. Gitu, thank you guys. Maksud aku, ada di Oke. Ini BTW sinyalnya agak kurang bagus deh. Aku apa di... Nah, ya. Di aku okay. Aman. Aku apa kak? Aku aman? Aman kak, walaupun agak sedikit, aman, tapi agak ngeblur gitu. Tapi, iya. Oke. Wah, jadi kayak warga tuh malah bikin ketika kamu malah lagi down, jadi ngasih energi, jadi semangat lagi ya. Ternyata itu yang betul. Sampai akhirnya bertahan 3 tahun, Guim. Udah lewat S3 nih, Sasa. Udah lulus gitu. Banyak juga yang seperti itu. Seru banget nih, ya ampun. Kayaknya aku baru nanya beberapa kali, tapi kayak udah dapet banyak cita-cita yang seru banget dari baik Kak Seput sama Kak Sasa sendiri. Terus ini ternyata udah mau sejam kurang nggak sih? Oh iya. Oh iya. Udah mau jam 8 kurang. Nggak nyangka ya, nggak kerasa waktunya. Mungkin aku mau ada satu pertanyaan yang terakhir kali ya. Apa nih menurut, mungkin kita ke Kak Sasa dulu. Apa menurut Sasa makna Guim buat Sasa? Ini yang terakhir, Sa. Kayak pas banget ya. Oke. Makna Guim buat aku itu ada 2 sih mungkin ya. Bisa dideskripsikan dengan 2 kata. Pertama, proses. Karena aku ngerasain gimana rasanya dari pengajar ke panitia sampai jadi PO. Itu proses yang panjang, kagak selesai. Maksudnya kayak banyak banget rangkaiannya gitu kan. Dan itu harus dinikmati dan dikerjakan bersama-sama sama teman-teman. Dan pas kayak aku juga sempat ngerasain yang kayak mungkin kesel atau kayak udah nanya gitu apa gimana, tapi karena ada teman-teman yang bantuin aku, yang ikut kerja bareng-bareng, capek bareng-bareng juga, begadang sambil kocak-kocakan aja gitu. Terus juga akhirnya pas di Monef aku ngerasain kayak semua permasalahan yang aku takutin, semua permasalahan yang aku kira jadi kayak halangan buat aku tuh ternyata gak seburuk itu gitu. Kayak ternyata itu selesai gitu semuanya. Jadi kayak nggak meninggalkan tidak meninggalkan kayak rasa gak enak di aku gitu loh. Tapi kayak semua terjawab semua di Monef. Jadi aku menyadari kalau prosesnya itu emang nggak bisa langsung semua bagus, semua oke, semua perfect dari semua perencanaan yang kita rencanakan gitu. Tapi terus seperti prosesnya, kegagalannya, kesedihannya, bete-betenya, marah-marahnya, sampai akhirnya kita kayak memetik hal lain yang ternyata gue mendapatkan pelajaran yang lebih besar daripada emosi-emosi yang kemarin mungkin ya sempat gak enak atau segala macam itu kayak tutup semua gitu. Itu proses. Yang kedua lebih ke refleksi sih. Gue tuh buat aku banyak banget ngerefleksiin tentang gimana aku sama teman-teman, gimana aku melihat anak-anak, gimana aku melihat masyarakat. Jadi pengalaman di gue justru bikin aku banyak refleksi diri aku pribadi gitu. Kalau itu dari aku. Sebagai proses dan refleksi. Sangat panjang dan sangat bagus gitu. Jadi minder untuk ngejawabnya juga gitu. Tapi kalau aku ini kan makna personal ya. Jadi kalau aku sih dalam arti yang pertama itu jelas makna gue buat aku itu adalah tantangan. Maksudnya dalam arti di sini tantangan tuh bukan cuman yang apa yang udah kita hadapi di sana, tapi juga ada kayak tantangannya dalam segala hal ya, tantangan yang memang terlihat kayak tadi force major, bencana dan segala macam, dan juga tantangan-tantangan kecil lainnya yang mungkin kayak dihadapinya tuh secara personal gitu kan, kayak gimana yang aku biasanya tuh nggak bisa sama yang namanya kamar mandi barengan, terus di sana harus gitu kan, maksudnya tantangan-tantangan yang kayak gitulah. Jadi
GUIM itu kalau menurut aku adalah salah satu tantangan sih buat aku. Dan yang kedua mungkin salah satunya adalah pasti hampir sama sih kayak Sasa. Kalau Sasa proses, kalau bagi aku ya GUIM juga proses pembelajaran. Pembelajarannya di sini pembelajaran secara bersama gitu kan. Kita semua sebagai tim belajar gimana cara memanage hal-hal yang kayak mendadak, atau kita sama-sama belajar bagaimana supaya apa yang udah kita rencanakan meskipun mungkin nggak bisa 100% terpenuhi, tapi gimana cara supaya tetap ada hasil atau apa ya namanya, ada manfaat yang bisa terserap oleh masyarakat yang udah kita tuju nih. Jangan sampai kita kesana itu tuh jadinya cuman kayak aja ngerepotin, terus juga cuman kayak ya udah yang penting kepanitiaan kita selesai, enggak gitu kan. Jadi maksudnya pembelajaran secara tim gitu, dan juga pembelajaran balik lagi ke aku personal, gimana aku ngelihat apa sih namanya anak-anak di sana, proses pembelajarannya seperti apa. Dan meskipun dalam keadaan mungkin bisa dibilang di sana keadaannya secara kualitas pendidikan dan segala macam lebih kurang dibandingkan kita yang di perkotaan dan segala macam, tapi banyak pembelajaran-pembelajaran yang apa ya, yang aku nggak expect bisa dapat dari sana, bahkan dari anak-anak gitu kan, bahkan dari sekelas anak-anak, dari mereka, dari cuman aktivitas bermain sama mereka dan segala macam, itu tuh kayak dari hal-hal kayak gitu, itu pembelajaran itu tuh aku dapetin gitu kan. Makanya aku yakin kenapa GUIM itu memang sebulan aja sudah kurang gitu kan, karena ya, betul, proses untuk kita menyampaikan pembelajaran dari kita ke mereka, dan juga proses untuk kita menyerap pembelajaran dari lingkungan yang kita tuju ke kita, itu kan butuh proses semuanya gitu. Tapi ya sebulan bisa dinikmati sih gitu. Jadi itu sih dua makna bagi aku buat GUIM gitu ya. Keren banget pemaknaannya. Aduh, aku seneng banget denger ini, jadi kayak throwback lagi pas iya, kan kita belum move on. Iya, betul. GUIM tuh bikin kita nggak move on gak sih? Betul. Sampai akhirnya GUIM udah sampai 10 tahun kan, kayak nggak kerasa. Jadi Kak Seput udah lama banget. Iya, ini dari Kak Seput sampai ke Sasa aja berapa tahun ya? 5 tahun kan jaraknya kayak. Iya, kurang lebih. Kayak pengalamannya juga. Iya, pengalamannya beda-beda juga. Aku setuju banget sih kalau misalnya makna GUIM tuh tadi kata Sasa proses, terus juga refleksi, terus Kak Seput bilang tantangan ya Kak, karena menghadapi banyak hal di sana, dan juga proses pembelajaran. Prok-prokus dulu nih buat Kak Sasa dan Kak Seput. Terima kasih juga. Terima kasih, Devi. Oh iya teman-teman, karena udah mau beres, kalau misalnya ada yang mau nanya boleh langsung tulis aja di komen atau di question box. Karena kita mungkin udah di penghujung juga gitu. Ada yang mau nanya nggak? Iya, jangan susah kata Kak Seput dan Sasa. Tadi udah ini kayak di bidding ya katanya, Sa. Iya, betul. Motivasinya pengalaman yang susah ya kalau diinget tuh kayak gimana gitu, tapi ya terlewati juga sih. Bener. Kalau kita ceritain sekarang kayak susah gitu kan, tapi ternyata bisa pass through that moment juga gitu kan. Betul. Udah, aku jadi kangen juga titik aku dulu pas gue. Kamu di mana sih? Kamu di mana? Aku di Pangandaran, Kak. Oh, Pangandaran. Wow, deket pantai dong. Iya, deket Bang Sasa juga nih. Sasa juga GUIM 7. Iya, kita GUIM by the way. Aku sama dia maksudku. Kamu bisa kelas 3 angkatan GUIM, maksudnya kamu bisa ada 3 angkatan GUIM ini. Sama gitu ya. Iya, tapi aku Pangandarannya di gunung sih Kak, by the way, bukan di pantai. Oh, Pangandaran yang gunung. Oke. Iya. Oke, karena udah nggak berasa nih waktunya udah mau habis juga. Iya, udah jam 8 lebih. Aku pengen minta nggak apa-apa ya, nggak usah ada pertanyaan juga karena nggak ada yang nanya. Nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Si Sasa, kalau misalnya Kak Seput dan Kak Sasa mungkin nyampein closing statement-nya nih, kayak mungkin harapannya atau pesennya, mungkin kali aja nanti yang ada nonton di sini mau juga lanjut jadi anak GUIM, kali aja sih ada sekolah dan mereka mau jadi anak GUIM gitu kan.
atau harapannya di GWIM itu apa sih gitu. Mungkin boleh ada closing statement ya. Tapi sebelum itu aku pengen nanya satu kata yang paling menggambarkan GWIM menurut Kak Seput sama Kak Sasa apa? Abis itu baru closing statement ya Kak. Silakan siapa dulu nih? Oke. Kak Seput dulu kali ya. Boleh. Kak Seput dulu boleh gantian. Atau Kak Seput lagi mikir, Sasa Kasih dulu. waktu dulu dong deh. Kasih waktu kayak hitung Iya, sampai kasih 3 waktu atau dong 5 gitu. satu kata Biar itu kayak Oke, Iya. aku tungguin sambil nyapa-nyapa. Halo, Iya. Andre, halo Riza, Kak Seput, Kak Sasa katanya tuh. Terus ada yang ngasih halo, love. halo. Kak Sasa. Udah nih mikirnya nih. Kak Uceng. Udah, siapa dulu nih Kak? Oke, boleh. Aku kayak bakal simple banget sih. Kayak ya udah enggak kayak Gak apa Kak, yang nggak simpel apa-apa ya. tapi tetap bermakna. Oh, Itu susahnya itu. Udah simpel bermakna gitu kan. iya. Oke deh. Maksud 1, 2, aku 3. sesimpel apapun. Oke, silakan Kak Seput. Satu kata yang menggambarkan GWIM. Satu kata menggambarkan GWIM sih, aku balik lagi ke makna dari GWIM itu sendiri ya, belajar. Itu satu kata aku buat GWIM gitu kan. Bagaimana kegiatannya emang juga untuk anak-anak ini belajar, bagaimana kegiatan ini juga membuat kita yang ikutan pun juga belajar gitu. Jadi kayak emang di GWIM tuh kayak sarana belajar. Ya, belajar pokoknya makna GWIM buat aku gitu. Closing statement-nya apa nih Kak? Kalau closing statement. Jadi kalau aku sebenarnya kaget sih ya, udah sampai nggak sadar, udah sampai 1 dekade, udah 10 tahun, dan kalau dari aku sendiri sih kayak berharap bener-bener ini memang bakal setiap tahun dan terus, maksudnya terus, apalagi yang aku lihat sekarang juga kan udah mulai nggak cuma di Jawa doang gitu kan, gimana caranya untuk menyebar ke daerah-daerah lain juga gitu, dan semoga kedepannya juga istilahnya bisa, kalau aku sih harapannya kayak kita punya gerakan UI mengajar, tapi juga mungkin bisa collab nih ketika kita ke daerah sama istilahnya universitas atau kampus-kampus yang ada di daerah itu. Kalau menurut aku itu akan lebih menarik karena mereka juga secara daerah mungkin akan lebih mengetahui dan itu bisa membantu kita juga gitu kan. Jadi itu sih kayak mungkin harapan-harapan aja gitu kan, dan semoga sih kedepannya kayak kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa mendapat perhatian yang lebih khusus ya dari entah itu pemerintah daerahnya, jadi nggak cuma nganggap kita mahasiswa yang cuma pengen nyusahin mereka gitu kan, tapi benar-benar dapat fokus yang lebih istilahnya lebih difokuskan lagi oleh Pemda dan juga mungkin bantuan dari kampusnya juga. Itu sih kalau harapan aku. Wah, keren banget nih. Mari kita aminkan harapan-harapan dari Amin. Oke, lanjut kali ya, mempersingkat waktu dari Sasa. Silakan. Oh ya, aku nanggepin dikit banget tentang Kak Seput tadi. Sebenarnya dari GWIM 6 Kak, kita udah mulai ada Kak kayak kolaborasi sama mahasiswa di daerah tersebut. Mantap. Jadi kayaknya itu akan semakin berkembang, semoga nanti bisa mantap. Betul. Kayak semakin semoga bagus seterusnya gitu ya bener-bener dan makin develop juga pasti gitu. Betul. Keren. Kalau dari aku sejujurnya aku mau jawab kayak tadi Kakak juga. Terus aku ada satu kata yang tadi kayak itu udah mainstream banget, jadi aku milih kata ketigaku. Oke, boleh. Kalau tanya GWIM satu kata, aku bakal bilang apa? Sayang, karena kayak apa ya? Kayak kalau sayang gitu, kayak aku belajar banget untuk kayak yang melakukan apa yang dari apa yang punya, terus juga nerima kemampuan orang lain juga. Benar. Terus juga kalau kita sayang kan kayak lo benci kayak gimana pun, mau sebesar apa tantangannya atau gimana, lo tetap kayak hajar terus gitu kan. Jadi kayak love you, gitu sih. Sumpah gelibat ya guys. Sumpah maaf ya agak cringe tapi maaf. Oke. Kalau aku terlalu mainstream malah belajar. Ya apa Kak, aku tuh kata pertama aku tadi sebenarnya. Oh iya. Itu sih. Terus kalau buat closing statement-nya, aku langsung aja deh. Closing statement-nya pertama, ya mungkin menurut aku paling penting adalah mengelola ekspektasi kita sendiri ketika kita mau berangkat GWIM. Terus kedua, kayak ingetin kalau kita tuh bukan superhero-nya gitu ke sana. Kayak misalnya atau di setiap kegiatan GWIM apapun ya, kita nggak mungkin berubah segala macam dengan kayak 1, 2, 3 jadi bagus gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi kayak
yang kita sebenarnya aku lebih banyak mungkin ini agak egois tapi kayak pembelajaran buat kita dan kita berusaha kasih apapun yang kita punya aja dulu gitu supaya ya nggak pikiran-pikiran misalnya pas jadi ketika pas kita ngelakuin game itu gak ada pikiran-pikiran yang akan membebankan kita pun kayak kita bisa ngasih sebanyak-banyaknya cinta dan pengetahuan yang kita punya buat masyarakat di sana gitu sih sebenarnya lebih ke kayak gitu. Sekian. Hebat. Tapi manage ekspektasi itu bener banget sih. Itu bener banget manage ekspektasi. Ya, sekarang kita nggak ada yang tahu. Prepare for the worst lah pokoknya. Prepare for the worst. Banget. Karena kita bukan jalan-jalan. Bukan kayak yang gitu-gitu doang. Itu bonusnya doang. Itu bonusnya aja. Betul. Jadi semangat teman-teman yang GWIM 10 online juga. Kalian keren banget juga, guys. Thank you. Keren. Lampung kan ya kalau nggak salah ya GWIM 10. Bener nggak sih? Lampung kalau yang GWIM 9 Lampung. GWIM 9 Lampung. Terus GWIM 10 mereka ke Lampung dan Temanggung juga gitu sih. Lampung dan 2 ya. Oke. Keren. Online gitu. Aduh aku pengen banget ngobrol lagi masih panjang tapi karena waktunya terbatas jadi aku harus akhiri live ini. Sebelumnya mau ngucapin makasih banget nih buat Salsa dan thank you Debbie. Terima kasih juga sudah mengundang. Thank you juga Salsa udah sharing. Terutama udah nyempetin waktunya Kak. Ini apalagi Salsa baru pulang kerja terus Kak Seput juga di antara WFH-nya. Aku abis ini masih lanjut kerja. Semangat ya Kak ya. Semoga juga dari live ini, dari Belum Move On ini, teman-teman yang nanti nonton atau yang tadi nonton bisa dapat hal-hal baiknya yang bisa diambil gitu ya. Oke. Kalau gitu, mungkin sebelum aku close, aku akan infoin juga ke teman-teman kalau nanti setelah ini tuh kan kita ini di Belum Move On sesi 3 ya, udah episode ketiga nih. Nah, ntar ada episode keempat sama kelimanya. Jadi mungkin Kak Seput sama Kak Sasa juga bisa bantu sharing nanti buat teman-teman yang lain. Mungkin akan ada yang share juga dari GWIM yang lain kan ini GWIM 3 sama GWIM 8. Ntar akan ada yang dari GWIM 4 sama 9, terus 5 dan 10. Betul. Oke. Jadi Dewa. Hebat. Oke, kalau gitu sekali lagi makasih Kak Sasa dan Kak Seput. Thank you, sama-sama. Selamat kembali beraktivitas dan juga berkegiatan. Semangat kerjanya. Selamat beristirahat. Iya, dan jangan lupa nanti ikut nobar GWIM 1 dekade ya. Tanggal 27. Wow. Oke. Dicatat, tanggalnya dicatat. Ditunggu loh Kak, beneran. Biar ketemu sama GWIM dari 1 sampai 10. Karena kan banyak. Banyak banget ya, deg-degan banget. Oke, kalau gitu mungkin aku sebagai moderator mau pamit undur diri, juga minta maaf kalau misalnya mungkin ada salah-salah kata atau pengucapan di sini. Mungkin begitu aja. Terima kasih banyak ya Kak Sasa dan Kak Seput. Dadah semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Ini exit aja. Dadah. Sorry, Dadah, thank you. Oke.